Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas Seminar Akuntansi Manajemen yang akan membahas materi mengenai Cost-Based Decision Making atau pengambilan keputusan berbasis biaya. Berikut anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama Delani Elisa dengan BP 1810531027, saya sendiri Khairani Ulfa dengan BP 1810532023 dan Fajri Akbar dengan BP 1810532052. Beberapa konten yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua target costing, yang ketiga Kaizen costing, yang keempat life cycle costing, yang kelima other costing tools, dan yang keenam environmental and disposal cost. Pembahasan materi pertama oleh saya sendiri. Tantangan dari pangsa pasar yang semakin luas dan persaingan yang semakin kompetitif menuntut perusahaan agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat tersebut akan tergantung terhadap kualitas dan kuantitas informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin banyak informasi dan semakin baik informasi yang dimiliki oleh perusahaan, maka pihak manajemen diharapkan dapat memilih informasi yang ada dalam menghadapi berbagai alternatif. Salah satu alternatif tersebut yaitu melakukan analisis terhadap biaya yang ada. Dalam hal ini, biaya yang relevan atau biaya yang telah ditimbulkan oleh perusahaan akan dianalisis dengan melihat apakah biaya-biaya tersebut memberikan hasil yang optimal kepada perusahaan. Diharapkan dengan cara ini dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik sesuai dengan tujuan perusahaan dan dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Kita akan membahas mengenai kegunaan penting manajerial dalam menggunakan informasi biaya. Yang pertama yaitu manajerial memahami biaya sehingga dapat menentukan apakah produk dibuat atau tidaknya, serta untuk mempengaruhi sifat pelanggan. Dengan manajer memahami biaya, maka manajer dapat menentukan harga jual dari suatu produk tersebut. Dengan adanya harga jual tersebut, dapat digunakan oleh pelanggan dalam memilih produk kita dan dapat dibandingkan dengan pesaing yang lainnya. Yang kedua yaitu menetapkan harga dengan berbasis biaya, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kualitas produk, proses desain produk atau proses produksi produk. Kita akan membahas mengenai target costing. Target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga pasar yang kompetitif, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Menurut Rudianto, metode target costing memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dengan metode lain. Seperti yang pertama, target costing digunakan pada tahap perencanaan dan desain produk, bukan saat proses produksi produk. Yang kedua, target costing merupakan perencanaan biaya yang berujung pada pengurangan biaya produksi atau biaya produk. Yang ketiga, target costing lebih cocok digunakan pada perusahaan yang berorientasi pada perakitan yang membuat keberaneka-ragaman produk. Yang keempat, target costing digunakan untuk pengendalian spesifikasi desain dan teknik produksi. Oleh karena itu, target costing lebih banyak berorientasi pada manajemen dan teknik dibandingkan dengan akuntansi sendiri. Menurut Tunggal, ada 4 kunci sukses yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menerapkan target costing. Yang pertama yaitu internal examination. Sebagai langkah awal, perusahaan akan memahami aktivitas-aktivitasnya, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dilakukan di masa akan datang. Yang kedua yaitu external analysis. Analisis ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kebutuhan konsumen, keterbatasan pasar, produk pesaing, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu proses desain. Tahap ini meliputi value engineering, continuous improvement, dan kolaborasi supplier. Yang keempat, performance evaluation. Sebagai tahap akhir, evaluasi kinerja baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif merupakan faktor penting dalam manajemen target costing.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghindarkan faktor-faktor tradisional yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Berikut alat yang digunakan oleh perusahaan dalam menentukan target costing. Yang pertama yaitu teardown analysis. Teardown analysis atau reverse engineering adalah proses untuk mengevaluasi produk pesaing dengan mengidentifikasi kesempatan dalam meningkatkan produk dengan cara mengambil bagian per bagian dari produk pesaing untuk mengidentifikasi fungsi dan desain produk serta untuk membuat kesimpulan tentang proses pembuatan produk. Teardown analysis menyediakan pandangan pada biaya dari produk dan mengungkapkan keuntungan dan kerugian serta yang berhubungan dengan pendekatan desain pada produk. Elemen utama dari teardown analysis adalah benchmarking, di mana termasuk perbandingan desain produk percobaan dengan desain pesaing. Kedua yaitu quality function deployment, adalah alat untuk memberikan sebuah struktur untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang merupakan kunci menuju target costing. Organisasi menggunakan QFD untuk mengidentifikasi apa yang pelanggan inginkan dari sebuah produk sebelum desain produk dilakukan. Quality function deployment ini merupakan proses yang membandingkan apa yang konsumen inginkan dengan bagaimana tujuan tim desain untuk memuaskan kebutuhan konsumen tersebut. Berikutnya, value engineering, yang mana juga dikenal dengan istilah value analysis, yang merupakan sistematika berdasarkan tim. Pendekatan ini untuk mengevaluasi desain produk dalam memenuhi permintaan untuk mengidentifikasi alternatif yang akan meningkatkan nilai produk. Didefinisikan sebagai rasio dari fungsi harga. Value engineering melihat semua elemen produk, termasuk bahan mentah, proses manufacturing, tipe pekerja, dan peralatan yang digunakan, serta keseimbangan antara pembelian dengan komponen yang dihasilkan. Yang keempat yaitu re-engineering. Re-engineering adalah sebuah aktivitas pendesain di mana pendesain melakukan desain ulang terhadap proses yang sudah direncanakan atau yang sudah ada, dan hal ini didorong oleh keinginan untuk memperbaiki biaya serta kualitas produk. Berikut merupakan contoh dari bagan Quality Function Deployment atau QFD dari sebuah restoran. Di sini dapat kita lihat hubungan antara prioritas yang diinginkan oleh konsumen atau apa yang dilihat konsumen dari sebuah produk terhadap apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi dapat kita lihat pada hasil akhir tingkat kepentingan tertinggi pada inspection. Maka perusahaan harus melakukan inspeksi sebagai prioritas perusahaan. Dapat kita lihat hasil bobot dari inspection yaitu tertinggi berjumlah 345 atau 27%. Jadi prioritas bobot nilai yang diberikan oleh customer tersebut dapat kita bandingkan dengan perusahaan lain. Dapat kita lihat pada tabel pada perusahaan Customer Survey, Frankes, dan Casanova. Baiklah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fajri. Kaizen costing terfokus pada perhatian organisasi mengenai hal-hal manajerial atau operasional dan sistem yang ada untuk mengurangi biaya. Terdapat perbedaan antara target costing dan Kaizen costing, yaitu target costing merupakan perencanaan yang dilakukan sebuah produk tersebut diproduksi didorong oleh perkembangan pelanggan. Sedangkan Kaizen costing merupakan operasi personel yang dilakukan pada saat produk tersebut diproduksi didorong oleh target profitabilitas periodik yang telah ditetapkan secara internal oleh manajemen senior. Fokus dari upaya pengurangan biaya yang didorong oleh Kaizen costing adalah perbaikan tambahan untuk proses produksi saat ini ataupun pada desain produk. Perbaikan ini dilakukan dengan cara mengembangkan peningkatan proses setup, meningkatkan kinerja mesin untuk mengurangi limbah, dan meningkatkan pelatihan karyawan dan motivasi untuk mendorong karyawan untuk mengidentifikasi dan menerapkan perubahan harian yang dapat meningkatkan biaya dan kualitas kinerja. Singkatnya,
Kaizen costing berfokus pada proses, bukan pada produk itu sendiri. Yang keempat, life cycle costing. Life cycle costing adalah perubahan memperkirakan dan mengakumulasikan biaya selama umur suatu produk. Life cycle costing sangat penting dalam lingkungan yang memiliki perencanaan dan pengembangan biaya yang besar, yaitu contoh mengembangkan pesawat jet baru atau biaya produk yang ditinggalkan besar, contohnya pembongkaran fasilitas pembangkit nuklir. Ada 3 tujuan dari life cycle costing, yaitu yang pertama, membantu mengembangkan total biaya yang berkaitan dengan produk untuk mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh selama proses manufaktur yang menutupi biaya dalam tahap pengembangan dan decommissioning. Yang kedua, karena adanya pertimbangan yang menyeluruh terhadap biaya, life cycle costing mengidentifikasi konsekuensi biaya lingkungan produk dan akan mengacu tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan biaya-biaya tersebut. Yang ketiga, membantu untuk mengidentifikasi biaya perencanaan dan decommissioning selama fase produk dan proses desain untuk mengontrol dan mengelola biaya dalam fase itu. Life cycle costing menyediakan akuntansi yang menyeluruh mengenai biaya produk yang membantu pengambilan keputusan, memahami konsekuensi biaya pembuatan produk, dan untuk mengidentifikasi area di mana pengurangan biaya diinginkan dan efektif. Fase perencanaan produk yaitu product specification, selanjutnya target price, selanjutnya target profit, selanjutnya target cost, selanjutnya merger product and process design change, selanjutnya apakah desain memenuhi target? Ya, selanjutnya estimate life cycle cost, selanjutnya apakah project life cycle cost dapat diterima? Uh, Kalau tidak dapat diterima, kembali lagi ke tahap merger product and process design change. Nah, dari 8 fase perencanaan produk ini juga merupakan dari target costing. Nah, apa? eh, nah, apabila project life cycle cost dapat diterima, eh, bisa berlanjut ke fase manufaktur, yaitu put product into production. Selanjutnya minor product and process design. Nah, di manufak nah di fase manufacturing ini juga merupakan bagian dari Kaizen costing. Nah, apabila berlanjut ke product amendment, yaitu atau disebut juga dengan fase amendment. Nah, dari 3 fase yaitu fase perencanaan produk dan fase manufaktur dan fase embodiment. Dari ketiga fase itu merupakan bagian dari life cycle costing. Terima kasih kepada Fajri. Perkenalkan saya Delani Elisa, BP 1810531027 dan saya akan melanjutkan penjelasan materi. Penjelasan materi yang kelima adalah other costing tools. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, terdapat 3 costing tools. Namun, selain yang sudah kita bahas sebelumnya, terdapat costing tools lain yang dapat digunakan, yaitu ada 2. Yang pertama, quality cost. Quality cost ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam memantau dan mengontrol biaya kualitas. Ada 4 jenis biaya kualitas, yaitu yang pertama biaya pencegahan atau prevention cost, yang merupakan biaya yang terjadi untuk mencegahnya timbulnya kualitas yang buruk dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Dengan meningkatkan biaya pencegahan, diharapkan biaya kegagalan akan semakin kecil atau tidak ada. Contohnya adalah pelatihan karyawan dan pemilihan atau evaluasi para pemasok. Lalu yang kedua ada biaya penilaian atau appraisal cost, yang merupakan biaya yang terjadi untuk menentukan apakah suatu barang yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar yang diinginkan atau sudah sesuai dengan kebutuhan dari para pelanggan.
Tujuan utama penilaian ini adalah untuk mencegah produk yang tidak sesuai standar yang dikirimkan kepada pelanggan. Contohnya adalah biaya peralatan dan personil yang melakukan pemeriksaan kualitas pada barang dalam proses. Selanjutnya yang ketiga ada biaya kegagalan internal failure cost, yang merupakan biaya yang terjadi untuk jika produk atau jasa tidak sesuai dengan standar yang diinginkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan hal ini telah diketahui sebelum produk tersebut dikirimkan keluar. Biaya ini tidak akan muncul jika tidak ada kerusakan pada produk atau produk tersebut tidak cacat. Contoh dari biaya ini adalah biaya pengerjaan ulang, pengujian ulang, dan perubahan desain. Selanjutnya, yang terakhir dan yang keempat adalah biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, yang merupakan biaya yang terjadi ketika produk atau jasa tidak sesuai dengan standar yang diinginkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan produk atau jasa tersebut sudah sampai ke tangan pelanggan atau pihak luar. Contoh dari biaya ini adalah biaya penarikan produk, garansi, keuntungan penjualan hilang ketika citra organisasi dirusak oleh masalah kualitas, dan biaya tuntutan hukum. Selanjutnya untuk other costing tools yang kedua selain quality cost adalah Taguchi cost. Biaya Taguchi atau Taguchi cost merupakan variasi dari biaya kualitas yang diusulkan oleh seorang akademis Jepang yang bernama Dr. Genichi Taguchi. Taguchi sendiri memiliki pandangan yang berbeda mengenai kualitas. Ia mendefinisikan kualitas dalam suatu pandangan yang negatif, yaitu kerugian pada masyarakat sejak produk dikirimkan. Kerugian ini termasuk biaya ketidakpuasan konsumen yang akan mengakibatkan kerugian reputasi dan niat baik dari perusahaan. Menurut Taguchi, sebuah produk menimbulkan kerugian bukan hanya ketika berada di luar spesifikasi, tetapi juga ketika produk tersebut menyimpang dari nilai targetnya. Kerugian ini sebanding dengan kuadrat penyimpangan dari target. Baiklah, selanjutnya kita sampai kepada materi yang keenam dan materi kita yang terakhir, yaitu mengenai environmental and disposal cost. Biaya lingkungan atau environmental cost adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya kualitas lingkungan yang rendah sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dalam proses pengelolaan biaya lingkungan, organisasi mulai mengembangkan catatan biaya rinci mengenai atribut biaya lingkungan dan produk yang dipesan untuk mengidentifikasi proses dan produk mana yang menghasilkan biaya lingkungan. Organisasi mengambil langkah untuk mengurangi atau menghilangkan biaya lingkungan. Sedangkan disposal cost atau biaya disposal merupakan biaya yang paling umum digunakan selama fase manufaktur. Biaya disposal adalah biaya menutup operasi dan pembuangan aset akhir siklus hidup, yaitu biaya yang terjadi akibat habisnya umur aset. Contoh dari disposal cost ini adalah biaya pembongkaran dan biaya untuk reklamasi. Penting untuk mengetahui dan mengevaluasi biaya lingkungan dan biaya disposal ini adalah diharapkan perusahaan, khususnya pihak manajemen, dapat menggunakan informasi-informasi ini untuk membuat keputusan-keputusan yang penting terkait dengan biaya. Baiklah, sekian presentasi dari materi yang dapat kami jelaskan. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat dan berguna. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.